Hai, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 Genap ingin menyampaikan tentang risiko manajemen strategik. Kali ini dosen pengampu kami yaitu Pak Yanuar Saksono. Kelompok kami terdiri dari saya, Sala Yuliasti, dan Nurul Anggraini, Anissa Dia Rahmawati, Nur Zuama, Alvan Rosaki, dan Eka Arif Praditya. Berikut pembahasan kami mengenai risiko dari manajemen strategik. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis. Risiko strategis timbul antara lain karena 6 hal, yaitu sumber risiko strategi ada 4, yaitu kesesuaian strategi, pengambilan strategi, posisi bisnis, pencapaian rencana bisnis. Kesesuaian strategi dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pengambilan strategi. Tingkat risiko timbul dari pilihan strategi perusahaan. 1. Beresiko rendah, di mana perusahaan melakukan kegiatan usaha pada pasar bank dan nasabah yang telah dikenal sebelumnya atau menyediakan produk yang bersifat tradisional, sehingga tingkat pertumbuhan usaha cenderung stabil dan tetap diprediksi. 2. Beresiko tinggi, di mana perusahaan berencana masuk ke dalam area bisnis baru baik bangsa pasar, produk, atau jasa maupun nasabah baru. Posisi bisnis perusahaan dilihat dari beberapa sisi. 1. Pasar di mana perusahaan melaksanakan kegiatan usaha. 2. Kompetitor dan keunggulan kompetitif. 3. Efisiensi dalam melaksanakan kegiatan usaha. 4. Diversifikasi kegiatan usaha. 5. Cakupan wilayah operasional. 6. Kondisi makroekonomi. 7. Dampaknya pada kondisi perusahaan. Pencapaian rencana bisnis akan memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perlu senantiasa dimonitor realisasi rencana bisnis perusahaan. Tujuan penilaian ini adalah untuk mengukur seberapa besar deviasi realisasi bisnis. Tujuan manajemen risiko strategis untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif. Bagi perusahaan yang ideal, minimal terdiri dari adanya pengawasan aktif, kebijakan dan prosedur, proses identifikasi, dan sistem pengendalian rencana. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari 2, yaitu kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kemudian sumber daya manusia. Organisasi manajemen risiko strategis, yaitu unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab untuk mendukung aktivitas kerangka manajemen risiko strategis. Dalam penyusunan strategi, perusahaan perlu memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri, mengukur kekuatan dan kelemahan. Kebijakan dan prosedur perusahaan harus memiliki kecakupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi untuk risiko strategis. Pemantauan risiko strategis dilakukan secara berkala dengan memperhatikan pengalaman, kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategis. Pengendalian risiko strategis harus dimiliki oleh perusahaan untuk memantau kinerja, termasuk kinerja keuangan dengan cara membandingkan hasil aktual. Berikut fungsi sistem pengendalian intern yang dapat membantu perusahaan untuk terhindar dari kerugian dan penyimpangan yang akan terjadi. Contoh penghitungan risiko strategis dari PT Zaki Gemilang yang memiliki laba kotor sebesar 5 miliar dengan loss given event sebesar 15%. Berdasarkan penghitungan perkalian rata-rata probabilitas dan indikator exposure, diperoleh kesimpulan bahwa risiko perusahaan sebesar 0,27% dari laba kotor. Berikut contoh soal dari PT Rania Perjaya dengan LGE sebesar 15%. Berapakah probabilitas risiko perusahaannya?